Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Siti Zakia dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyuluhan kesehatan tentang stroke. Di dalamnya saya akan memberikan edukasi tentang apa itu stroke, kemudian etiologi stroke, manifestasi stroke, kemudian pencegahan, juga tindakan yang dapat dilakukan kepada pasien stroke. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apakah benar dengan Ibu Irgi? Iya, benar. Ya, perkenalkan ya Bu, saya perawat Erni. Saya di sini bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang untuk merawat Ibu ya Bu. Iya. Ya, bagaimana Ibu sekarang kondisinya? Apa yang Ibu rasakan? Sudah agak membaik, Sus. Alhamdulillah ya Bu, kalau seperti itu. Nah, tujuan saya kemari ini untuk memberikan penyuluhan atau edukasi kepada Ibu tentang penyakit Ibu ya, yaitu penyakit stroke ya Bu. Iya. Jadi Ibu dapat mengetahui penyebabnya karena apa, kemudian tanda gejalanya seperti apa, pencegahannya juga seperti apa ya Bu. Iya. Ya, untuk waktu yang dibutuhkannya kurang lebih 10 menit ya Bu. Ibu bersedia ya Bu? Bersedia, Sus. Nah, stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah otak mengalami gangguan ya Bu, atau berkurang ya Bu aliran darahnya, sehingga akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik ya Bu. Nah, untuk penyebabnya apakah Ibu sudah tahu? Belum, Sus. Belum. Oke, baik. Untuk penyebab stroke itu sendiri, yang pertama karena adanya bekuan darah di dalam pembuluh darah atau leher Ibu ya Bu. Kemudian yang kedua, adanya bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lainnya. Kemudian yang ketiga, penyebabnya itu karena penurunan aliran darah ke area otak. Dan yang keempat, penyebab dari stroke ini pecahnya pembuluh darah otak dengan berdarahnya ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak ya Bu. Itu semua dapat menyebabkan stroke ya. Nah, untuk orang-orang yang rentan mengalami stroke itu sendiri ya Bu, ketika orang itu sudah berusia di atas 55 tahun ya Bu. Kemudian dari jenis kelaminnya juga kita dapat menghitung. Jadi pria itu lebih beresiko daripada wanita ya. Kemudian yang ketiga, dari riwayat keluarga. Jadi jika di keluarga Ibu misalkan ada yang mempunyai penyakit stroke, maka itu dapat menyebabkan keluarga yang lainnya rentan terkena stroke juga ya Bu. Kemudian orang yang mempunyai penyakit hipertensi itu yang paling beresiko ya, beresiko atau resiko utama terjadinya stroke. Kemudian orang yang mempunyai penyakit jantung, kemudian kolesterolnya tinggi, diabetes mellitus, obesitas, kemudian jika orang itu merokok, kemudian jika seseorang itu mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi obat-obat terlarang, itu semua dapat beresiko terkena stroke ya Bu. Iya. Ibu, kalau untuk tanda-tanda orang yang mengalami stroke, apakah Ibu tahu? Iya, tahu, Sus. Seperti apa Bu? Lemas di bagian tubuhnya, Sus. Ya, itu sudah betul ya Bu. Memang jika seseorang mengalami stroke itu akan mengalami kelemahan atau kelesuan ya Bu. Selain itu masih ada beberapa lagi tanda dan gejala orang yang mengalami stroke ya Bu. Untuk yang seperti misalnya seseorang itu akan mengalami pusing, sakit kepala tanpa sebab yang jelas ya Bu. Kemudian yang kedua, yang kata Ibu, kelemahan ya Bu, atau kelesuan pada wajah, pada lengan, pada kaki. Kemudian yang ketiga, seseorang itu akan mengalami kebingungan, gangguan berbicara atau gangguan pemahaman ya Bu. Jadi kalau dari bicaranya akan pelo ya Bu, atau akan cadel ya. Nah, kemudian yang keempat, tanda dan gejalanya itu gangguan berjalan, kemudian pusing atau hilangnya keseimbangan dan koordinasi pada gerak.
Kemudian akan terjadi gangguan pada penglihatannya, kemudian akan kesulitan menelan, akan mengalami kesemutan ya Bu. Kemudian akan terjadi penurunan konsentrasi, kehilangan memori jangka panjang dan juga pendek. Kemudian akan terjadi kehilangan kontrol diri, akan emosinya labil dan depresi. Nah, kalau untuk pencegahannya apakah Ibu sudah mengetahui? Tidak. Tidak. Ya baik. Untuk pencegahan dari stroke ini, jika seseorang itu menderita hipertensi, maka kita dapat mencegahnya dengan memberikan obat anti hipertensi, kemudian diet rendah garam, kemudian kaya sayur dan buah, juga olahraga yang teratur dan cukup ya Bu. Untuk yang kedua, jika kadar kolesterolnya tinggi, maka dapat diatur dengan obat kolesterol ya Bu, kemudian diet yang baik dan benar. Kemudian jika penderita stroke ini juga menderita diabetes mellitus, maka diharapkan dapat menjaga kadar gulanya senormal mungkin ya Bu. Nah, nutrisi dan diet dianjurkan agar membatasi asupan kalori dari lemak jenuh. Jadi, karbohidrat yang digunakan sebaiknya dari jenis yang mengandung banyak serat makanan ya Bu, untuk penderita yang diabetes mellitus. Kemudian untuk pencegahan yang selanjutnya, hindari dan stop merokok ya Bu, karena merokok ini dapat meningkatkan resiko stroke hingga 50% ya Bu. Kemudian yang terakhir, konsumsi alkohol sebaiknya dihindari, atau kalau bisa kebiasaan itu dihilangkan saja ya Bu. Nah, untuk perawatan yang dapat dilakukan di rumah pada seseorang yang mengalami stroke, kita itu dapat memberikan makanan yang seimbang dan bergizi ya Bu. Kemudian aktivitas atau olahraganya dapat diatur dengan baik. Kemudian hindari stres, dan yang terakhir lakukan pergerakan untuk menghindari kekakuan otot. Bisa dilakukan dengan melakukan latihan room. Baik Ibu, untuk penyuluhan atau edukasinya sudah selesai. Apakah Ibu bisa mengerti? Iya, bisa. Mengerti, alhamdulillah ya Bu. Dan saya lihat juga Ibu bisa mendengarkannya dengan baik ya. Iya. Nanti 1 jam lagi saya akan kembali untuk memeriksa kondisi Ibu ya. Iya. Ya. Mungkin sekarang saya akan ke pasien lain. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video penyuluhan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.